countdown's close. Ready? Ooh, this is 3, 2, 1. Ya Allah! רואים את העשן שם מעל נמל חיפה? משהו בוער שם. אוי, טיל היפרסוני! אלוהים! כל המפרץ פיצוץ אחד גדול! תסגרי את החלון מהר! Langit malam di Tel Aviv berubah menjadi merah menyala, seolah cakrawala terbakar oleh rentetan api dari langit. Dentuman rudal balistik mengguncang kota pesisir itu tanpa jeda. Sirene meraung panjang, memecah kesunyian dini hari, menciptakan irama mencekam yang membuat siapapun terjaga dalam kepanikan. Warga berhamburan keluar rumah. Sebagian berlari menuju bunker dan ruang perlindungan bawah tanah, sebagian lainnya terpaku menatap langit yang dipenuhi kilatan cahaya dari sistem pertahanan udara yang berusaha mencegat gelombang serangan bertubi-tubi. जिनके पास ब्लास्ट हो गया एम्बेसी यूएस एम्बेसी पे गिरा दिया. Serangan ini disebut sebagai balasan besar-besaran dari Iran setelah kematian pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei, dalam operasi militer yang dituduhkan melibatkan Israel dan Amerika Serikat. Dalam hitungan jam, ketegangan yang selama ini membara dalam perang bayangan berubah menjadi konfrontasi terbuka berskala regional, bahkan berpotensi global. Hujan rudal, kepanikan massal. Media lokal Israel melaporkan sejumlah bangunan di Tel Aviv hancur dan terbakar. Api membumbung tinggi di beberapa blok permukiman, sementara asap hitam pekat menyelimuti sebagian wilayah kota. Pecahan kaca berserakan di jalan-jalan utama. Kendaraan yang terparkir hangus terbakar. Data sementara menyebutkan sedikitnya ratusan warga mengalami luka-luka dan 1 orang dilaporkan meninggal dunia, meski angka ini diperkirakan bisa bertambah seiring proses evakuasi dan pencarian korban di reruntuhan. Gelombang rudal yang diluncurkan Iran diklaim sebagian analis menggunakan teknologi canggih, bahkan disebut-sebut sebagai rudal hipersonik dengan kemampuan manuver tinggi. Meski detail teknisnya belum dapat dikonfirmasi secara independen, pola peluncuran yang cepat dan sudut masuk yang tajam disebut membuat sistem pertahanan Israel bekerja di luar kapasitas normalnya. Otoritas Israel segera mengaktifkan sistem pertahanan udara andalannya, termasuk Iron Dome. Ledakan intersepsi terdengar berulang kali di langit utara dan tengah Israel. Jejak cahaya rudal dan kilatan pencegat memenuhi cakrawala, menciptakan pemandangan dramatis sekaligus mencekam yang terekam dalam ratusan video warga dan tersebar luas di media sosial. Rekaman dari Yerusalem memperlihatkan kepanikan serupa. Sirene tak berhenti berbunyi selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Anak
Eskalasi meluas ke kawasan Teluk. Ketegangan tidak berhenti di wilayah Israel. Laporan menyebutkan eskalasi turut meluas ke negara-negara kawasan Teluk seperti Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut dilaporkan berada dalam status siaga tinggi. Sistem pertahanan tambahan dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan lanjutan atau aksi balasan. Pemerintah Amerika Serikat mengakui kesulitan mengevakuasi warganya dari Israel akibat memburuknya situasi keamanan dan penutupan sebagian wilayah udara. Seluruh pegawai pemerintah AS di Israel diminta tetap berada di lokasi masing-masing dan berlindung di tempat aman hingga situasi memungkinkan untuk evakuasi terkoordinasi. Langkah tersebut memicu kekhawatiran global bahwa konflik ini berpotensi menyeret kekuatan besar dunia ke dalam pusaran perang terbuka. Pasar energi dunia langsung bereaksi. Harga minyak melonjak tajam di tengah kekhawatiran gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Di tengah dentuman dan kobaran api, dampak psikologis mulai terasa. Rumah sakit di Tel Aviv dan kota-kota lain tidak hanya menangani korban luka fisik, tetapi juga warga yang mengalami trauma berat dan serangan panik. Sekolah-sekolah ditutup sementara. Aktivitas ekonomi lumpuh di sejumlah wilayah. Analis keamanan menyebut situasi ini sebagai titik balik paling berbahaya dalam dinamika konflik Iran-Israel selama beberapa dekade terakhir. Jika sebelumnya kedua pihak lebih sering terlibat dalam operasi terselubung dan serangan terbatas, kini dunia menyaksikan konfrontasi langsung dengan intensitas tinggi. Seruan deeskalasi datang dari berbagai negara dan organisasi internasional. Upaya diplomatik darurat dilakukan melalui jalur bilateral maupun forum multilateral. Namun di lapangan, hujan rudal belum sepenuhnya berhenti. Ledakan masih terdengar sesekali, dan langit masih menyala oleh intersepsi pertahanan udara. Timur Tengah kini berdiri di ambang konflik regional terbuka. Ketegangan yang sebelumnya berlangsung dalam bayang-bayang kini berubah menjadi pertarungan langsung yang dapat mengubah peta geopolitik kawasan secara drastis. Aliansi lama diuji. Blok-blok kekuatan mulai menunjukkan sikapnya. Dunia menatap dengan cemas, menyadari bahwa setiap keputusan dalam beberapa hari ke depan dapat menentukan arah sejarah. Apakah ini awal dari perang besar yang melibatkan banyak negara? Ataukah diplomasi masih memiliki ruang untuk menghentikan spiral kekerasan sebelum meluas tak terkendali? Situasi berkembang sangat cepat, dan dunia benar-benar menahan napas. וואלה, יש אנשים לכודים. וואו.